Saya tunjukkan ekstrak satoimo ya, dengan beberapa model yang sudah saya buat. Yang tengah ini, yang ini adalah satoimo yang diekstraksi menggunakan alkohol ya, isopropil. Saya menggunakan isopropil alkohol. Terus yang ini adalah satoimo yang diekstrak menggunakan gliserin. Nah, nanti kelihatan bedanya. Yang menggunakan yang menggunakan gliserin lebih kental ya dibanding yang menggunakan alkohol ya. Kalau alkohol dia kelihatan lebih cair. Nah, ini seperti air. Nah, lalu ini yang menggunakan gliserin, menggunakan gliserin. Ya, alkoholnya bau tajam sayang ya. Terus takarannya sudah saya berikan di PDF dan di WA group ya. Terus berikutnya ini adalah satoimo cream base ya. Ini satoimo ya diaduk dengan minyak ya. Saya menggunakan sunflower oil. Oke, saya gunakan ini ya, yang belum dipakai. Lihat ini dia sudah membentuk krim. Kalau menggunakan minyak dan diaduk menggunakan whisk, ini hasilnya seperti ini ya, sudah seperti krim. Jadi kita tinggal menambahkan beberapa bahan, ini sudah jadi krim. Nah, bisa dilihat gak gatal kan, sudah dikasih starter A. Nah, ini sangat cair dan tanpa ampas. Ini yang ini sudah yang ini sudah disaring ya, sehingga ini tinggal hasilnya aja, sudah tanpa ampas. Iya, alkoholnya nggak bau karena sudah ada wangi dari krim satoimo. Ini untuk bikin krim wajah sayang. Ini saya suka menggunakannya, sangat lembut dan enak sekali. Krim wajah sama krim tangan. Krim wajah dan krim tangan bisa untuk luka akrom ya. Terus kan itu harus cair. Ya, harus cair. Nah, karena ini menggunakan minyak jadi kelihatan berminyak ya. Nanti ini masih ada sisa-sisa minyaknya sedikit itu. Nanti akan dipisah lagi minyaknya agar yang ada di sini hanya krimnya saja. Dan ini kalau dicampur bahan krim lainnya tidak akan berminyak lagi. Tapi ini saya suka. Oke. Terus sekarang yang akan saya lakukan adalah menyaring ya. Menyaring alkohol ya, ekstrak satoimo yang menggunakan alkohol. Oke, kita menggunakan ini adalah toples kaca. Lalu ini ada corong ya. Saya kasih, ini adalah saringan pertama, jadi lubangnya masih kasar. Nanti setelah ini akan disaring untuk kedua kalinya supaya hasilnya benar-benar halus dan tanpa ampas. Stop. Penuh. Mana penuh? Saringannya. Habis. Iya, kan tuh. Lihat. Ya, dia tertutup oleh apa itu? Ini kaca. Iya, kaca.
Tapi kalau sedikit apa bisa? Hmm? Kalau sedikit apa bisa? Bisa kalau diangkat jadi ada rongga udara. Kalau sedikit, Ya kalau sedikit kenapa bisa? bisa lah. Tapi kalau banyak nggak bisa. Kita angkat lagi. Nampak. Iya kan ampasnya jangan sampai keluar. Jadi ada penyaringnya. Nampak dulu. Oke. Kita saring bahan ini sampai habis ya. Oke, ini sudah selesai disaring semua. Berikutnya adalah kita lihat di sini. Nah, itu lihat banyak endapan karena tadi lubang saringnya juga kan besar-besar ya. Sekarang kita saring ulang menggunakan saringan yang lebih halus. Mengapa tidak sekaligus? Supaya tidak terjadi tumpukan. Ini saringan masih agak kasar ya, lubang-lubangnya. Kalau ini adalah saringan 100 mesh. 100 mesh itu berarti dia sangat rapat, tidak terlihat lubangnya sama sekali ya. Ini sangat rapat. Ini sebutnya saringan 100 mesh. Ini warnanya sudah agak kurang bagus bekas menyaring ekstrak kunyit. Nah, oke, ini saya double seperti ini ya. Nah, kemudian kita tuangkan kembali alkohol yang sudah menyerap sari satoimonya yang tadi sudah disaring. Ini bekas membuat ekstrak lengkuas. Oke, seperti ini. Lihat, masih ada, walaupun ini saringan dengan lubang besar, tapi masih ada ampas yang tidak bisa melewatinya. Oke, kita taruh di sini. Dan ini adalah saringan 100 meshnya untuk menyaring sari-sari yang lebih halus lagi ya. Kita tunggu sampai dia turun semua. Pisang. Tuh, pohon pisang kan. Ini apa sih? Jangan itu cabai nanti kepedesan, taruh Tapi apa? cabai buat Mas makan. Level berapa itu Mami Hartom? 100. Ya kan Mi? Terus kan kalau buat anak kecil mah. Buat dulu kamu suka. Oke, jadi kita nggak usah tekan-tekan, paksa dia untuk turun ke bawah, karena itu yang kita butuhkan itu hanyalah benar-benar ekstrak yang bisa melewati lubang 100 mesh ini ya. Kalau yang tidak bisa melewati 100 mesh itu tidak usah digunakan karena dia tidak bisa menembus pori-pori kulit, dibuang saja. Nah, seperti ini. Lihat, ini masih ada ampas cukup banyak ya. Oke, ini kita buang. Kita tidak pakai. Nah, yang dipakai adalah yang bisa melewati saringan 100 mesh. Dan ini satoimo ini, krim satoimo ini kemarin adalah yang sudah berhasil melewati saringan 100 mesh ini ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini makanya tadi ketika dipakai di kulit dia tidak ada ampas ya, tidak ada ampas yang tersisa di luar kulit. Itu karena dia sudah berhasil melewati saringan 100 mesh. Oke, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah memanaskan
alkohol ini menggunakan panci boiler, diuapkan hingga tersisa gelnya saja atau ekstrak bubuknya saja. Minimal dari 500 ml ini hanya tersisa 100 ml, sisanya diuapkan. Oke, nanti kita lanjut menguapkan yang alkohol ya. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai gliserit ya. Ini disebut gliserit, yaitu campuran antara bahan organik dengan dengan gliserin. Nah, untuk penanganan gliserit berbeda dengan penanganan alkohol. Kalau alkohol setelah disaring kita panaskan, diambil ekstrak kentalnya saja. Kalau gliserin, yang menggunakan gliserin ini ya, di sini ada tulisan vegetable glycerin. Nah, PG itu artinya vegetable glycerin. Terus ini air dan ada penoksietanol itu pengawet. Mengapa pakai pengawet? Karena kita menggunakan air. Dimana kita menggunakan air maka kita butuh pengawet. Dan penoksietanol adalah salah satu jenis pengawet yang masih bisa diterima untuk produk natural. Kalau untuk gliserit, kita cukup menyaringnya ya. Nanti kita saring di sini menggunakan saringan kasar tadi. Lalu kita saring ulang menggunakan saringan kasar ini ditambah dengan saringan 100 mesh. Sudah selesai sampai di situ, tidak perlu dipanaskan lagi ya. Cukup disaring hingga menggunakan saringan 100 mesh. Setelah itu kita bisa simpan dan memberinya label dengan nama gliserit Satoimo seperti itu. Kalau Anda menggunakan pepaya, berarti kita kasih label gliserit pepaya. Nah, itu saja untuk gliserit. Oke, berikutnya karena mau dipanaskan maka ini kita tempatkan di wadah kaca terlebih dahulu. Sepertinya tidak muat. Oke, kita tuang sebagian dulu. Nanti setelah sisa setengah akan dituang kembali sisanya. Nah, ini berikutnya adalah memanaskan ya. Memanaskan alkohol yang sudah mengandung ekstrak Satoimo. Kalian boleh menggunakan bahan apa saja, silakan. Tidak harus Satoimo, boleh pepaya, jeruk misalnya, atau lidah buaya dan lain-lain yang menurut kalian bagus untuk kulit ya, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, boleh juga menggunakan rempah-rempah seperti kunyit, kencur dan lain-lain. Dibuat ekstraknya seperti ini. Kita tinggal panaskan, apinya cukup menggunakan api kecil saja ya, tidak usah terlalu besar. Jadi dia cukup air hangat. Nah, kemudian dibiarkan sampai dia alkoholnya menguap. Nanti ketika alkohol ini tinggal separuhnya, saya akan tambahkan lagi dengan yang sisa tadi. Oke, nanti akan saya lanjut setelah prosesnya selesai. Nah, ini sudah tinggal sisa gelnya ya. Ini tinggal alkoholnya sudah mulai habis. Kita tinggal menunggu hasil untuk mengambil gel dari ekstrak Satoimo-nya. Oke, nanti kalau sudah seperti ini kita tinggal matikan kompornya, lalu masukkan
Tunggu dingin dulu, lalu masukkan ke wadah untuk penyimpanan. Oke, lihat ini sudah kelihatan cair. Ini nanti kita saring lagi ya. Jadi cairan ini bukan alkohol, alkoholnya sudah menguap semua. Ini adalah gel hasil ekstraksi Satoimo. Nah, seperti itu. Ini belum disaring ya, ini baru diangkat dari panci. Oke, ini dari samping kelihatan. Nanti kita ambil cairannya saja, yang ini ampasnya dibuang. Oke, sebenarnya masih ada kelihatan butiran-butiran gel yang belum jadi ya, butiran gel yang belum berubah menjadi satu dengan gel lainnya, tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup. Kalau menunggu mereka menyatu, nanti prosesnya tambah lama lagi. Oke, ini saya bersihkan dulu bagian sisinya. Nah, kelihatan ya cairannya. Ini dia hasil ekstraksi Satoimo menggunakan isoprofil alkohol. Ya, ini agak bermasalah di cahaya. Oke, sudah jelas ya.